Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi washabbihi ya nabil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat walafiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita kupas tentang pengertian dan maksudnya, ya. Wajibu dan wajib, ya. Itu artinya apa? Wajibnya itu bisa maknanya adalah perspektif ilmu fiqih, juga menurut perspektif ilmu tauhid. Kalau menurut perspektif ilmu fiqih, ya berarti kalau kita mengitikadkan bahwa Allah itu memiliki sifat kaunuhu aliman, berarti kita dapat ganjaran. Kalau tidak mengitikadkan, tidak meyakini, ya, maka kita tentunya berdosa. Nah itu. Sedangkan kalau wajib secara pengertian, yaitu ilmu tauhid, adalah kita kalau meyakini, mengitikadkan bahwa Allah memiliki sifat kaunuhu aliman, maka iman kita sah. Tapi kalau tidak meyakini, maka iman kita tidak sah. Nah itu pengertian dari apa? Wajib, ya, pada haknya Allah Ta'ala, apa kaunuhu aliman. Keberadaan Allah itu maha mengetahui, ya. Jadi ya Allah itu kan memiliki sifat al-alim, ya, yang maha mengetahui. Itu. Jadi Allah tahu seorang hamba umpamanya punya duit atau tidak punya duit. Nah, atau sekarang nih puasa nih, ya, kan puasa itu sesuatu hal yang apa ya, yaitu tidak kelihatan lah gitu, ya. Karena apa? Yang tahu orang itu puasa atau tidak adalah orang itu sendiri dan juga Gusti Allah. Sedangkan manusia yang lain itu tidak apa? Tidak tahu gitu loh, ya. Karena puasa ini beda dengan amal ibadah yang lain gitu. Kalau amal ibadah lain ada tampilan fisiknya, ya. Umpamanya kita zikir gitu kan, mutar-mutar biji tasbih sembari qomat kamit, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Oh, berarti orang itu lagi zikir, ya. Nah itu. Atau umpamanya ada orang lagi apa? Takbir, kemudian apa? Ruku, itidal, sujud. Oh, berarti dia lagi sholat. Tuh, jadi jelas tampilan fisiknya. Tuh, kemudian baca Al-Quran, ya. Dia buka apa? Surat Yasin, dia baca Yasin wal Quranil Hakim. Oh, dia lagi baca Al-Quran, ya. Nah, terus apa? Sedekah nih, ya. Dia ngisi kotak amal tuh. Tuh, jadi ketahuan. Atau dia lagi santunan ngasih sembako kepada orang-orang jompo, fakir miskin, dan anak yatim, tuh ketahuan gitu loh, ibadah-ibadah yang lain, ya. Atau dia lagi apa? Lagi tawaf, ya, ngeliling Ka'bah 7 kali, lagi sa'i, lagi jumroh gitu. Oh ya. Jadi kelihatan nih orang lagi apa? Lagi berhaji gitu kan, atau lagi berumroh umpamanya. Kelihatan gitu ya bentuknya gitu, ya, ibadah yang lain. Cuma satu, puasa saja yang tidak kelihatan tampilan fisiknya, ya. Nah, maka dalam hadis itu apa? As-shaumuli wa ana ajzibihi. Puasa itu adalah untukku dan aku akan membalas ibadah puasa itu sendiri gitu. Tentunya dengan ganjaran yang luar biasa, yang istimewa begitu, ya. Nah, kenapa? Nggak ada yang tahu kalau puasa mah, ya. Nah, umpamanya ada santri putra nih main bola, ya. Nah, main futsal. Kemudian apa? Aus, ya. Terus dia apa? Beli es cendol, ya. Nah, siang-siang tuh, ya. Terus dia apa? Dia lap gitu kan. Nah, pulang aja ke pesantren, ya.
ke asrama gitu. Ada nggak yang tahu bahwa dia masih puasa atau tidak puasa? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Gaib gitu kan. Istilahnya tidak ada tampilan fisiknya puasa itu. Ya. Jadi puasa itu sesungguhnya melatih keikhlasan gitu ya. Dan ikhlas itu yang tahu ya diri kita sama Allah. Kita ikhlas apa enggak gitu ya. Nah, itu yang tahu diri kita sama Allah. Puasa juga begitu, makanya puasa itu adalah ibadah yang istimewa ya daripada ibadah-ibadah yang lain ya. Nah, itu di sana kan lagi Ramadan ya. Nah, itu jadi melatih keikhlasan ya dalam berbuat gitu. Nggak kudu kelihatan sama orang lain. Yang penting kita berbuat aja. Mau kelihatan mau tidak sebodoh amat, yang penting apa? Allah lihat, Allah tahu, begitu ya. Jadi jangan selalu ingin kelihatan sama orang. Capek ya kalau nggak ada yang memperhatikan, akhirnya dongkol tuh begitu, karena amalnya apa? Ingin terlihat gitu loh ya, ria. Nah itu ya, jadi nanti bawa aja di dongkol kalau nggak ada yang memperhatikan ya. Makanya kita beramal udah ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi itu kaunuh aliman, Allah itu apa? Mau mengetahui, jadi segala sesuatunya Allah tahu ya. Nah itu umpamanya nih semut aja gitu kan di dalam bumi umpamanya, atau apa namanya ya makhluk-makhluk ini kan yang kecil gitu loh ya, kayak apa ya, kayak kutu atau apalah gitu ya. Nah itu adanya di mana? Di kolong bumi yang lapisan ketujuh umpamanya ya kan, dia perlu makan gitu kan, dia lapar atau dia kenyang, Allah tahu gitu ya. Nah itu bahkan ya'lamu ma fis sudur ya, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jangankan yang ini gitu kan, yang johir, yang jelas, nyata. Nah, bahkan yang ada dalam hati juga Allah apa? Maha tahu gitu loh, ya. Makanya kita apa? Harus hati-hati gitu, ya. Jangan sembarangan memasang niat atau rencana buruk. Ketahuan gitu loh, ya. Nah, itu. Makanya apa? Kita harus masang tuh niat-niat yang baik, rencana-rencana yang mulia begitu, ya. Nah itu, jadi jangan sampai umpamanya kita ada apa? Ada niat yang jelek atau buruk sangka sama orang gitu ya. Gitu. Ya kan nggak kelihatan buruk sangka nih. Ya, karena itu kan apa? Amalia hati gitu ya, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu ya. Oh, ente buruk sangka nih. Oh, ente husnudon, baik sangka ya. Allah tahu gitu ya. Nah, itu. Umpamanya sedekah nih. Ya, dia niatnya ikhlas apa karena ingin disebut dermawan? Allah tahu gitu ya. Karena apa? Ya lamu ma fis sudur ya, tahu apa yang ada dalam hati kita ya. Dalam pikiran kita, kita mikirin apa nih? Mikirin utang, mikirin apa nih ya? Pacar umpamanya, atau mikirin apa namanya? Bagaimana bisa ini kan? Bisa sukses di dalam belajar, sukses dalam berbisnis apa gitu kan, Allah tahu gitu kan. Nah itu bahkan orang melakukan apa saja, baik itu taat atau maksiat ya, Allah tahu ya. Mau melakukan taat atau maksiatnya di dalam gua gitu kan, yang sangat gelap gulita gitu kan. Nah orang nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Oh dia lagi sholat, dia lagi zikir dalam gua itu ya. Nah atau umpamanya oh orang tuh lagi minum minuman keras, lagi berzina di gua itu, tahu. Orang lain nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau kita paham akan sifat ini ya kita harus apa? Harusnya malu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu ya, ada duit umpamanya ya, punya teman gitu kan, di atas lemari gitu ya. Wah nggak ada orang nih, udah embat gitu kan, nggak ada yang lihat. Oh itu berarti apa ya? Dia sudah melecehkan Allah itu ya, gitu. Dia anggap Allah itu buta, nggak lihat gitu. Oh nggak ada orang nih itu ya. Jadi dia melecehkan Allah. Emangnya Allah nggak lihat? Lihat Allah gitu kan. Nah itu ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah itu dengan sifat kaunuhu aliman, sehingga ya kita tidak memasang niat kecuali niat yang baik ya. Terus berbuat di mana saja ya kita apa? Ya harus betul-betul jujur gitu ya. Nah tidak melakukan kecurangan gitu ya. Ada pengawas ngeliatin, wah kayaknya alim gitu kan, wah kagak nyontek. Nggak ada pengawas, udah kebat-kebet apa gitu kan. Nah itu melecehkan Allah, seolah-olah apa? Wah nggak ada yang ngawas nih. Emangnya Allah nggak mengawasi gitu ya?
Ya pengawas bisa jadi ke air dulu sebentar ya, ke kamar kecil. Nah, tapi Allah mengawas. Ini raqib atid ya, kanan kiri kita. Nah, itu apa? Ya akan ini ya, mencatat amal baik dan buruk kita gitu loh ya. Nah, itu kaunuhu alim itu sangat luas sekali ya. Wadiduhu kaunuhu jahilan ya. Dan bermula lawannya itu sifat kaunuhu aliman ya, kaunuhu jahilan itu keberadaannya Allah jahilan itu bodoh tuh. Jadi mustahil ya keberadaan Allah itu bodoh tuh ya. Karena apa? Ya, kalau Allah bodoh ya istilahnya apa? Kalah sama makhluknya gitu kan. Makhluknya aja banyak yang pintar, masa penciptanya bodoh kan nggak mungkin ya. Terus kalau emang Allah bodoh, nggak mungkin Allah apa? Bisa menciptakan segala sesuatu dengan indah, dengan unik gitu ya, dengan fantastik gitu. Wah itu ya, itu nggak mungkin kalau Allahnya bodoh gitu kan. Nah itu ya. Jadi ini makanya apa? Kaunuhu jahilan ini adalah sifat mustahil bagi Allah ya. Nah jadi yang wajibnya adalah kaunuhu aliman ya. Buktinya Allah atau keberadaan Allah aliman itu maha mengetahui ya. Jadi sebenarnya mengetahui aja, cuma kan enaknya apa pakai maha ya, maha mengetahui. Nah, wad dalilu dan bermula dalil ala dalika atas sifat itu kaunu aliman. Apa dalilnya? Dalilul ilmi itu adalah dalil sifat ilmu gitu kan. Nah, itu ya. Baik dalil akli ataupun dalil nakli sama ya. Nah, itu dalil akli nakli sifat ilmu sama dengan dalil kaunuhu aliman ya. Ya, kalau dalil aklinya apa? Ya kalau Allah bodoh ya. Nah, berarti apa? Allah tidak akan memiliki kemampuan menciptakan segala sesuatu gitu ya. Namanya juga bodoh gitu kan. Nah, itu. Dan juga apa? Bodoh itu suatu sifat kekurangan ya, dan itu mustahil karena Allah itu maha sempurna, maha lengkap gitu ya. Gitu. Jadi bodoh itu sifat kekurangan ya. Jadi mustahil Allah itu apa? Punya sifat jahlu ya, atau kaunuhu jahilan. Nah, kalau dalil sifat ilmunya apa? Banyak tadi ya. Nah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, itu bisa. Wallahu sami'un alim ya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ya. Nah, ya'lamu ma baina aydihim, Allah tahu apa yang ada di hadapannya, wa ma khalfahum, dan yang ada di mana, di belakang mereka gitu kan. Nah itu semuanya Allah tahu dah ya. Nah itu karena apa? Karena luar biasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang diberikan ke manusia mah hanyalah sedikit ya. Jadi hanya setetes lah. Kalau umpamanya lautan ilmunya Allah ya, samudra yang begitu luas gitu kan. Nah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu seperti kita mencelupkan apa? Yaitu jarum gitu kan ke lautan, kemudian diangkat. Nah apa yang menetes dari jarum itu, itulah ilmunya manusia. Jadi sangat sedikit ya. Jadi manusia itu kalau dapat ilmu jangan sombong ya. Nah begitu. Jadi harus apa? Harus berbagi, sharing ya. Kan saya kan udah pernah bilang ya, kalau kita ingin ilmunya mantap terus bertambah, sesedikit apapun ilmu kita ajarkan gitu loh ya, ajarkan gitu ya. Nanti akan semakin mantap dan terus bertambah. Karena Allah akan berikan ilmu malam ya'lam, apa yang kita tidak mengetahui sebelumnya ya, atau ilmu laduni. Ini gampang, nggak usah puasa-puasa pengen dapat ilmu laduni mah ya, nggak usah jikiran ribuan kali, udah kita punya ilmu apa, ajarkan ya. Nah itu apa? Ya istilahnya hikmah kita belajar tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus menjadi orang alim gitu ya. Karena orang alim itu apa? Yaitu ya penerusnya nabi kan. Jadi al ulama warasatul anbiya gitu. Jadi akan Allah angkat ya derajatnya kan. Yarfa'illahu ladina aman minkum waladina utul ilma darajat tuh. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang berilmu ntar ya kehidupannya juga enak, nikmat, gampang gitu ya. Jadi nggak ribet gitu ya. Nah kalau tahu ilmunya mah gitu kan. Nah itu ya kayak apa yang ahli perbengkelan juga kan, bapaknya nih motor ini atau mobil ini rusaknya apa ya, dari suaranya juga udah ketahuan, oh rusak ini sebelah sini gitu. Kalau
orang berilmu mah gitu kan. Nah, terus dibenerin sebentar cuma 5 sampai 10 menit. Wah, bayarannya berapa? Jutaan ya. Gitu juga apa dokter ya. Ya cuma apa? Cuma pakai stetoskop gitu kan, periksa dada gitu kan. Nah, itu terus apa? Denyut nadi dan sebagainya. Oh, ini penyakitnya udah nulis resep. Ya, berapa? Ya. Oh, itu bisa apa? Ya minimal 100.000 ya atau 500.000 bahkan sampai jutaan gitu ya. Nah, itu gampang nyari duit orang yang berilmu. Makanya kita jangan menjadi orang yang bodoh gitu ya. Jadi kita belajar dari sifat ilmunya Allah, jadilah kita orang yang alim. Kalau udah alim harus tawadu, nggak boleh sombong. Dia harus share ilmunya, berbagi ilmu kepada yang lain, pada yang bodoh. Jadi siapa yang memintarkan orang lain, ya maka dia sendiri akan pintar. Siapa yang mengkayakan orang lain, maka dia sendiri akan kaya. Begitu ya. Jadi itu rumusnya. Nah, selanjutnya wajibu, dan wajib fi haqqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala apa? Qaunu hayyan, ya adanya Allah. Hayyan itu hidup atau maha hidup ya. Nah, itu jadi kita harus meyakini ya bahwa Allah itu hidup gitu ya. Ya, kenapa? Ya karena sampai detik ini ya alam semesta teratur ya. Nah, tidak ada goncangan, tidak ada benturan-benturan antar planet apa gitu. Itu berarti apa? Menandakan ada yang menjaga gitu kan. Ya pasti apa? Hidup ya. Ya ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hidupnya Allah itu tidak dengan apa? Nyawa ya. Kalau orang hidupnya dengan nyawa, pasti dia bakal mati ya. Itu juga apa? Hewan ya, hidup dengan nyawa, mati juga dia ya. Tumbuhan hidup juga dengan apa? Dengan oksigen ya, O2. Nah, makanya apa? Dia bisa mati kalau nggak disiram-siram gitu kan. Nah, gitu. Pokoknya yang bernyawa itu kullu nafsin za'iqatul maut gitu ya. Karena Allah hidupnya nggak dengan nyawa, tapi dengan sifat hayatnya, maka itu apa? Hayyun la yamut, hidup selama-lamanya, tidak pernah mati gitu ya. Hanya kita apa? Ya harus menanamkan sifat ini ya, tawakal. Ya, sikap tawakal kita pada Allah itu ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada yang maha hidup dan maha mandiri gitu ya. Nah, itu dan juga apa? Allah tidak akan mati selama-lamanya begitu ya. Hayyun la yamut. Nah, makanya kalau kita bertauhid ya nggak usah menggantungkan kepada seseorang gitu loh ya. Umpamanya nih anak menggantungkan kepada orang tua bisa mati ya, begitu loh ya. Nah, pas orang tuanya mati, aduh dia apa? Kecewa berat, dan juga aduh nanti siapa yang biayain, siapa yang nyariin nafkah buat kami dan sebagainya gitu kan tuh. Jadi apa? Dia menggantungkan rezekinya kepada siapa? Kepada suami, kepada orang tua gitu kan. Nah, ketika suami atau orang tuanya meninggal, wah dia seolah-olah apa? Dunia ini kiamat gitu loh ya. Dia lupa padahal ada Allah yang maha hidup, yang maha mengatur segala-galanya begitu ya. Jadi udah serahin aja kepada Allah. Ada yang ngatur ini gitu kan. Nah, itu banyak orang yang apa? Yang dijadikan yatim ya, lalu jadi orang sukses. Ya seperti Nabi kita kan ya. Nah, 2 bulan dalam kandungan ibunya udah ditinggal oleh ayahnya, wafat ya, Sayyid Abdullah. Kemudian juga ibunya ya, Siti Aminah usia 6 tahun tuh ya, udah yatim piatu gitu kan. Nah, itu tapi apa, dengan gemblengan-gemblengan kehidupan yang keras itulah akhirnya apa? Ya Rasul punya jiwa yang kuat ya, pribadi yang mulia, yang teguh gitu kan. Nah, itu akhirnya jadi orang besar ya. Sama kayak siapa, Bung Hatta juga kan. Yaitu apa? Ya anak yatim juga gitu. Akhirnya apa? Wah, dia menjadi tokoh besar ya, proklamator kita ya, Bung Hatta. Gitu. Jadi ya itu istilahnya apa? Kalau kita percaya Allah itu apa? Ya maha hidup, udah serahkan segala-galanya kepada Allah. Jangan bergantung sama siapapun ya. Kita kerja nih di perusahaan, kita punya bos. Jangan gantungkan rezeki kita kepada bos. Bos bisa lumpuh, bos bisa mati, ya bos bisa stroke dan sebagainya gitu kan. Nah, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, itu bisa jadi dia apa? Memecat kita gitu. Nanti gimana?
Ya kalau dipecat, wah perasaan dunia udah kiamat. Ya nggak bakalan lah, ya. Kenapa? Yang ngatur rezeki bukan bos, tapi Gusti Allah gitu kan. Banyak orang yang dipecat oleh bos gitu kan, akhirnya Allah apa? Allah kasih dia yaitu kesempatan untuk wirausaha sendiri, bikin usaha sendiri kan. Akhirnya apa? Dibikin maju usahanya sama Allah. Ini dia jadi bos, lalu dia punya pekerja sampai puluhan bahkan ratusan orang. Ini dia bersyukur, alhamdulillah kalau saya nggak dipecat oleh bos saya dulu, saya nggak akan mungkin jadi bos sekarang ini, nggak punya banyak karyawan seperti sekarang ini gitu. Akhirnya dia bersyukur gitu kan. Nah gitu, jadi jangan sampai apa ya, kita kerja terus apa bergantung sama bos, nggak boleh ya. Harus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan bergantung sama orang tua, jangan bergantung sama suami gitu kan. Nah, jadi percaya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nggak akan dibiarin dah sama Allah mah ya. Nah, itu. Jadi karena Allah itu apa? Maha hidup ya. Nah, itu makanya ya kita harus selalu apa? Selalu optimis terus ya. Gitu ya. Nah, makanya kita apa dengan meyakini Allah Qaunu Hayyan, Allah itu apa keberadaannya itu benar-benar apa Maha hidup ya, insyaallah ya kita akan menjadi tenang hidupnya, selalu optimis ya, tidak pernah khawatir, tenang, ada Allah yang maha kaya, maha kuasa, nggak ada yang mustahil bagi Allah, yang nggak ada yang tidak mungkin ya, semuanya mungkin dengan bantuan Allah gitu ya. Tuh, jadi orang yang bertauhid Qaunu Hayyan itu ya luar biasa gitu ya, jiwa tawakalnya kuat ya. Wadidduhu Qaunu Mayitan, dan bermula lawannya yaitu apa? Sifat Qaunu Hayyan, apa lawannya? Qaunu Mayitan, itu keberadaan Allah. Mayitan itu mati. Tuh, mustahil lah Allah mati. Ya kalau Allah mati ya hancurlah alam semesta ini ya. Begitu, karena nggak ada yang ngurus lagi gitu kan. Nah, sedangkan apa? Alam semesta ini tetap lestari. Oh, berarti apa? Ya Allah hidup. Gitu aja secara apa? Secara dalilnya kan. Maka dalilnya itu apa? Wa dalilu ala dalika dalilul hayati itu. Dan bermula dalil atas sifat Qaunu Hayyan, atau dalilnya dalilul hayat sama dengan dalil sifat hayat ya. Nah itu apa? Dalam surat itu kan, ayat kursi kan ya, Al-Baqarah 255 kan apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, karena al hayyu itu ya maha hidup ya. Nah itu dalil nakli ya. Dalil aklinya begitu, kalau Allah mati ya pasti apa? Nggak ada yang ngurus lagi, alam semesta hancur dong gitu ya. Nah itu mustahil ya. Nah karena Allah itu apa? Maha sempurna, maha lengkap gitu kan, maha besar, wah serba inilah excellent, pokoknya udah luar biasa gitu ya. Ya itu, jadi nggak mungkin apa? Nggak mungkin terbatasi oleh ruang dan waktu gitu kan. Nah itu, dan lagi pula apa? Hidupnya Allah sekali lagi bukan dengan nyawa, tapi dengan sifat hayatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.